Sekarang kita akan melanjutkan ke pemateri kita yang kedua, yakni Bapak Suyanto SPD. Untuk Bapak dipersilahkan. Terima kasih Bu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam olahraga. Bapak Ibu, salam olahraga. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Olahraga Kabupaten Jemberana, yang terhormat Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Jemberana, dan Bapak Ibu guru olahraga hebat. Saya melanjutkan dari yang disampaikan Bapak Iwayan Ardika tentang pendaftaran untuk PKG PJOK. Untuk pendaftaran saya ulangi kembali, untuk login ke SIM PKB di halaman https://app/guru-penggerak.simpkb.id. Lanjut, klik pendaftaran yang berwarna hijau. Selanjutnya silakan pilih peserta PPKG PJOK gelombang 2. Lanjut Pak Ayan. Nah, setelah masuk di sini, silakan gunakan akun SIM PKB yang sudah sering digunakan atau menggunakan akun Belajar ID. Klik warna biru, masuk. Nah, selanjutnya diberikan informasi selamat datang. Selamat datang, yang kita diberikan informasi di sana. Lanjut daftar sekarang yang warna hijau, warna biru. Pilih calon peserta angkatan 2. Setelah dipilih, di checklist. Habis itu checklist saya mengerti dan siap mengikuti seluruh tahapan seleksi yang ada. Selanjutnya, klik daftar. Nah, Bapak Ibu, setelah klik daftar akan muncul selamat datang kembali. Kurikulum fit ini masih tanda seru. Nah, berarti kita belum mengisi data-data kita. Dan untuk mengunduh template surat-surat yang sudah disediakan oleh sistem, silahkan klik unduh berkas. Silahkan berkasnya dilengkapi sesuai permintaan dari template surat tersebut. Lanjut, Pak. Setelah kita lanjutkan pengisian CV, prasyarat kelengkapan data, ini ada informasi umum yang harus kita isi, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman mengembangkan atau melatih orang lain, berikutnya prestasi, dokumen penting. Setelah itu klik berikutnya, selanjutnya. Nah, ini di informasi umum tadi, silakan diklik. Nanti di pojok itu ada tanda segitiga. Diklik, lengkapi seluruh informasi dasar kepegawaian kita. Alamat mengajar dan sebagainya, pendidikan, kampus, dan lain sebagainya. Kalau sudah, klik simpan. Terus berikutnya, di bawahnya ada tombol untuk melengkapi pengalaman melatih. Ini silahkan diisi dan dilengkapi. Nama pelatihan apa, topik pelatihannya apa, tahun berapa, penyelenggaranya siapa, selanjutnya alasan mengikuti pelatihan, inisiatif sendiri atau penugasan dari instansi. Silakan dipilih, jika inisiatif sendiri, diklik inisiatif sendiri. Selanjutnya, jika ingin menambahkan lagi, karena yang diminta itu ada 3, silahkan klik tambah riwayat yang warna biru. Jika sudah selesai, nanti ada tombol simpan. Selanjutnya adalah pengalaman berorganisasi. Nah, ini kalau bisa seperti seleksi guru penggerak itu, kalau diminta 3, ya harus diisi 3, seperti itu. Ini ada nama organisasi yang harus diisi. Selanjutnya kedudukan organisasi. Terus setelah itu posisi dalam organisasi, lama di organisasi, tahun berapa mulainya. Jika masih
aktif sampai saat ini, lama di organisasi ini dikosongkan. Berikutnya, deskripsi organisasi, silakan dicari organisasinya apa, di situ silakan diuraikan. Berikutnya, peran dan dampak di dalam organisasi. Kita sebagai anggota organisasi, pengurus organisasi, peran kita apa seperti apa, dan dampaknya seperti apa. Jika menambahkan, klik tambah riwayat, lanjutkan pengisian, jika sudah, lanjut klik simpan. Selanjutnya, pengalaman mengembangkan atau melatih orang lain dalam pendidikan jasmani dan keolahragaan. Ini Bapak Ibu tentu sudah sangat sering sekali kita melatih anak-anak, baik misalkan Porjar, Porprov, O2SN, sudah banyak yang diselenggarakan di sana. Dan bahkan jika ada kegiatan invitasi seperti kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan cabang olahraga di naungan KONI bisa dimasukkan dalam sini. Ini nama kegiatannya apa? Nama kegiatannya apa? Siswa, selanjutnya waktunya kapan, berapa lama, habis itu diberikan uraiannya di sini. Jika menambahkan, klik tambah riwayat, dan jika sudah selesai, klik simpan. Selanjutnya adalah pengalaman sebagai fasilitator. Ini riwayat terbaru prestasi Anda dalam bidang keolahragaan. Ini fasilitator. Oh, ini prestasi ini Pak. Masih prestasi yang kita dapatkan sampai saat ini apa saja. Ini minimal 3, silakan dimasukkan. Misalkan kita mengikuti kegiatan apa, juara berapa, silakan dimasukkan ini. Nah, dan di dalam prestasi ini kita memberikan sertifikat, silakan di-scan. Kalau bisa jangan menggunakan scan HP, bisa menggunakan scan yang ada di printer itu agar hasilnya lebih jelas. Silakan dipilih. Setelah itu jika sudah, klik simpan. Jika menambahkan, karena yang diminta 3, silakan dilengkapi, klik tambah riwayat. Nah, ini dokumen yang penting Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan sama Pak Wayan, KTP harus kelihatan jelas. Pas foto juga seperti itu, harus jelas, sesuai dengan yang diinginkan, sesuai ukurannya. Fakta integritas, asli, yang sudah kita download dokumen pentingnya tadi. Ijazah terakhir, S1, olahraga, silakan dimasukkan di sini. Surat izin atasan, silakan diunggah. Surat keputusan pembagian jam mengajar. Nah, ini kita sebagai pengajar olahraga, jadwalnya yang sudah kita terima. Berarti dari 2022, 2023, 2023, 2024 yang kita unggah di sini. Lanjut, Pak. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengisi seluruh kurikulum vitae ini, semuanya akan tercentang hijau semua. Nah, jika sudah tercentang hijau ini, sebelum kita mengirim berkas, silakan diulangi kembali dan dicek kembali. Jika sudah yakin dokumen kita sudah siap untuk dikirim, silakan klik kirim berkas. Nah, ini sudah tahapan kurikulum vitae sudah di checklist hijau, sudah keterangannya hijau, statusnya, klik kirim berkasnya. Oke, terima kasih. Ini saya tunjukkan Pak Wayan yang dari sini, akun saya, nggih. Sudah, ini Bapak Ibu, kita klik ini di halaman SIM PKB kita. Kita gunakan akun SIM PKB, Sandi, kita login. Nah, kita sudah muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini statusnya yang punya saya, nggih. Kurikulumnya sudah seterusnya.
Informasi umum silakan diisi selengkap-lengkapnya Bapak Ibu. Nah, ini untuk pelatihan silakan diisi. Mungkin dari kita mengikuti kegiatan universitas, pemerintah provinsi atau lembaga swasta. Selanjutnya pengalaman organisasi. Nah, Bapak Ibu, untuk mengisi ini ada jeda waktu. Jadi lebih baik kita mengetik dulu di Microsoft Word, habis itu selesai baru di copy paste di sini agar lebih cepat karena ada batasan waktu. Ini tentang organisasi. Nah, ini Bapak Ibu deskripsi untuk organisasi kita. Silakan ditulis di sini, setelah itu perannya apa dan dampaknya apa. Misalkan kita sebagai sekretaris, misalkan seperti itu. Peran kita sebagai sekretaris, setelah itu dampaknya untuk organisasi kita apa, seperti itu. Lanjut pengembangan diri. Nah, ini kita bisa membina ekstrakurikuler, Bapak Ibu. Silakan diisikan deskripsinya seperti ini. Dan untuk prestasi juga sama. Ini yang harus melampirkan berkas. Isikan sesuai dengan Bapak Ibu yang didapatkan. Terus selanjutnya adalah dokumen penting Bapak Ibu. Jangan bosan-bosan setelah kita untuk mengupload berkas, selalu melihat, cek lagi, cek lagi, seperti itu. Mungkin itu Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Bapak Suyanto ya, pemateri kita yang kedua sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa, sudah jelas juga nih. Kembali Bapak Ibu, guru olahraga yang sudah hadir di kegiatan kita hari ini, mungkin ya ada yang kurang jelas ataupun mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand ataupun bisa mengetikkan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Demikian, nggih. Baik, materi yang luar biasa dari Pak Wayan dan juga Bapak Suyanto sudah dihadirkan terkait dengan tentunya pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru PJOK gelombang kedua di tahun 2024 ini, di mana Bapak Suyanto sendiri sudah lulus, demikian ya Bapak ya. Jadi luar biasa Bapak Suyanto ngegas ya. Bapak Suyanto ngegas terus gitu ya. Jadi di sini tentu saja tujuannya untuk meningkatkan gitu ya, meningkatkan kompetensi diri sebagai guru PJOK, demikian ya Bapak ya. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya gitu. Mungkin sedikit berbincang ya dengan dua narasumber hebat kita hari ini. Terus terang saja, saya karena bukan guru PJOK agak tertarik gitu ya dengan perbincangan tentang program pengembangan kompetensi guru ini, yang dimana tujuannya tentu saja untuk meningkatkan kualitas dari PJOK itu sendiri gitu ya. Tadi ada banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Wayan terkait dengan apa sih kegiatan ini gitu ya. Kemudian siapa saja yang bisa mendaftar gitu ya. Mungkin kalau saya sebagai guru PJOK yang masih honorer gitu Bapak, bisa kan mengikuti kegiatan ini Bapak? Iya. Terima kasih Bu Made. Jadi seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Ini untuk guru ASN dan non ASN. Yang terpenting adalah 5 tahun masa kerja gitu ya Pak Suyanto ya. Iya Pak. Yang penting sudah ada pengalaman mengajar selama 5 tahun. Itu sih Bu. Selama 5 tahun. Jadi memang semua guru PJOK bisa mendapatkan kesempatan ya? Ya, semua bisa. Cuma ijazahnya harus memang pendidikan PJOK atau yang seperti yang saya bilang tadi, yang IKOR misalnya gitu ya, yang serumpun gitu ya, tapi harus punya sertifikat pendidik atau akte 4. Kalau memang sudah PJOK, nggak perlu lagi akte 4 dan sedik gitu ya Pak Yanto ya. Yeah.
kan kadang ada yang guru kelas sekaligus mengampu PJOK kalau di SD gitu. Nah itu benar. belum bisa gitu ya. Harus memang ijazahnya keolahragaan. Betul Pak Wayan. Kemarin gelombang 1 itu juga banyak teman-teman dari SD itu mengampu olahraga, tapi masuk sasaran menjadi PKG PJOK. Setelah kemarin ada mencoba mengisi Pak Wayan di sana, pendaftaran kemarin itu sekitar 53 atau berapa. Setelah diseleksi oleh pusat, yang lolos 38 atau 37 gitu kemarin itu. Seprovinsi Bali. Ya. Dan teman-teman kemarin yang guru kelas yang mengampu PJOK di SD tidak melanjutkan Pak Wayan. Karena sudah masuk di grup itu banyak daripada dan apa seperti itu, akhirnya tidak melengkapi berkas. Ya. Karena memang pasti akan gugur kan secara administrasi ya. Kemungkinan seperti itu Pak. Baik. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin kita diskusikan gitu ya, mumpung kita ketemu. Mohon izin. Baik, dipersilahkan dengan Bapak siapa? Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya Komang Ardiko, beda nama depan dengan Bapak Wayan. Swastiastu Pak. Swastiastu Pak Mang. Trianto, selamat sore. Sore. Pak, terkait dengan pengisian untuk di kurikulum PT itu ya, untuk yang prestasi itu Pak. Kebetulan saya sendiri untuk sertifikatnya itu kan tidak punya itu. Jadi kalau tergabung dalam di KONI itu saya kebetulan kemarin ikut di renang. Jadi untuk prestasi itu sertifikat tidak ada Pak untuk pengisian itu. Apakah nanti itu boleh dikosongkan begitu Pak? Mohon penjelasannya Pak. Mungkin pengalaman Pak dari semenjak kuliah Pak. Karena kan yang diminta yang terakhir itu Pak. Mungkin yang dari terakhir dapatnya di masa kuliah, masukkan aja Pak. Oh iya. Kemarin saya juga seperti itu, karena prosesnya Pak, itu juga panjang. Mohon izin, seumpamanya itu tidak ada, apakah itu boleh dikosongkan atau nanti mempengaruhi daripada pengisian yang lain gitu Pak? Kalau kemarin saya mencoba, itu tidak ada kendala sepertinya Pak. Kalau di bagian yang kuning-kuning tadi itu. Iya. Lebih baik misalkan hanya diisi 1 gitu aja nggak apa-apa Pak. Terima kasih Pak. Ya. Anda juara sama sekali gitu Pak. Biasanya kan ikut lomba cantur tingkat kecamatan atau kabupaten gitu Pak. Ya kemarin ya dulu ya waktu masih kuliah itu rasanya ada, cuma sertifikatnya tidak tahu saya taruh di mana. Saya coba cari dulu Pak. Saya coba dulu. Tapi usahakan ada gitu Pak nggih. Yang usahakan coba dicari dulu Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan pengalaman berorganisasi. Di sini kan saya ikutnya di MGMP Pak. Kemudian kalau di luar daripada olahraga itu punya, tapi kalau yang di olahraga hanya di MGMP saja Pak. Itu boleh dibuat satu saja boleh Pak ya? Sebenarnya boleh Pak. Itu. Nah, tadi disampaikan sama Pak Wayan, kalau bisa, itu contohnya kami kemarin mengikuti seleksi guru penggerak, lebih baik biar ada nilainya, itu diisi semua. Jika misalkan ada hanya 1, juga tidak apa-apa. Terima kasih Pak. Mungkin nanti selanjutnya saya Pak di cabang olahraga Pak, di renang, PRSI atau apa gitu. Kemarin ikut di renang Pak, dengan Pak Gustiastawo. Itu bisa masuk. Selanjutnya komunitas belajar Pak di sekolah, kan ada itu sekarang musimnya kompel itu. Kalau di sana belum Pak, baru sebagai anggota saja. Itu sebagai anggota nanti dimasukkan aja Pak di sana. Deskripsikan aja sebagai anggota. Terus habis itu perannya apa, dampaknya apa. Mungkin kalau dampaknya kan kita sebagai anggota ke murid seperti itu, sampaikan aja di sana.
deskripsinya. Oh iya. Nggih, Pak, nggih. Terima kasih. Nggih, Pak. Nggih, siap. Izin sedikit menambahkan Pak Komang. Nggih. Jadi seperti Nggih, yang Pak. saya sampaikan tadi, memang untuk prestasi gitu ya, pengalaman organisasi, mengikuti pelatihan itu tidak wajib sebetulnya gitu ya. Tapi kalau bisa diisi Pak, karena akan menjadi nilai tambah yang disampaikan oleh Pak Suyanto tadi. Minimal Ya, satu nggih. lah Pak Yanto ya. Ya. Coba dicari-cari dulu Pak. Kira-kira Terima kasih. itu ya Pak Komang ya. Semoga nanti dilancarkan Pak Mang. Baik, terima kasih untuk Bapak Komang Ardiken. Kayaknya pertanyaan bagus sekali. Jadi memang agak-agak bikin gimana gitu ya di bagian prestasi itu. Ya, dia sudah dijelaskan dengan tuntas juga oleh Bapak Suyanto dan juga Bapak Wayan Hardika. Baik, ya ini ada Bapak Gede Riandana yang baru saja mengangkat tangan. Bagaimana Bapak Gede? Nggih, terima Bapak kasih atas Gede Riandana. Silakan Bapak Gede, nggih. mungkin di sini yang ingin bertanya setelah dari paparan yang dijelaskan oleh Pak Wayan Ardiko tentang tujuan kegiatan ini, yaitu isi tatap muka seperti itu, mengerjakan tugas-tugas di LMS. Pertanyaan tiang, apakah perbedaan kegiatan ini dengan PPG Daljab? Karena setelah tiang dengar itu hampir-hampir sama dari waktunya, kegiatannya seperti itu. Terus kalau mohon maaf ini nggih, kalau PPG Daljab itu nanti kita dapat sertifikat, ada hasilnya mungkin seperti itu untuk kedepannya. Tapi untuk kegiatan ini mungkin apa gitu. Kalau guru penggerak kan nanti bisa jadi kepala sekolah, mungkin seperti itu pertanyaan tiang. Oke, terima kasih. Semua Baik, Pak. terima kasih untuk Bapak Gede. Oke, silakan Pak Wayan ditanggapi. Pertanyaan yang sangat bagus dan menarik nih Pak Dian ya. Nah, terkait perbedaan gitu ya program PKG ini dengan PPG dalam jabatan gitu ya. Tentu berbeda Pak ya. Kalau PPG dalam jabatan kan untuk memperoleh sertifikat pendidik gitu ya. Nah, untuk ini memang khusus untuk peningkatan kompetensi gitu, untuk program ini. Ya, jadi memang sama-sama dapat sertifikat sih Pak ya. Kalau di PPG dapat sertifikat pendidik, kalau di sini dapat sertifikat sudah mengikuti atau sudah lulus program PKG PJOK. Dan untuk outcome-nya yang saya dapat informasinya adalah baru sebatas menjadi fasilitator ya Pak Yanto ya. Belum ada untuk dampak yang lain gitu ya. Jadi nanti di akhir gitu ya setelah lulus nanti bisa mengimbaskan sebagai fasilitator untuk program ini kepada guru-guru yang lain yang belum ikut. Itu sih Pak Yanto ya. Baru sebatas itu ya. Dan bedanya dengan guru penggerak ya. Ini memang berbeda Pak. Jadi tidak menjadi syarat untuk menjadi kepala sekolah ataupun jenjang karir lainnya. Memang ini dirancang memang khusus untuk peningkatan kompetensi. Dan yang sudah PPG boleh juga ikut Pak Dian ya. Tidak hanya sebatas yang belum PPG gitu. Jadi semua yang penting mengajar PJOK dan mempunyai ijazah di bidang PJOK. Mungkin Pak Yanto ada tambahan, silakan. Iya. Kalau saya Pak Gede prinsipnya apapun itu program dari pemerintah, kita harus selalu bergerak dan menggerakkan, Pak. Jadi apapun itu, mari kita sukseskan. Apalagi ini pendidikan keprofesian ini khusus olahraga, Pak. Kalau tidak kita, siapa lagi yang mensukseskan program ini? Makanya kita harus sebagai guru olahraga harus mensukseskan ini semua. Selain perbedaan tadi yang disampaikan Pak Waradika, tentunya kembali lagi kita harapan besar dari pemerintah kita bisa menerapkan ilmunya ke anak-anak sesuai dengan motonya Menteri Pendidikan Merdeka Belajar. Nah, seperti itu, Pak. Intinya kita harus semangat, Pak. Guru olahraga harus bergerak, Pak. Kita sukseskan program ini. Baik,
Bagaimana Bapak Gede? Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Pak Wayan dan juga Bapak Suyanto. Nggih. Mungkin nanti Tiang coba-coba daftar dulu dan mengajak teman-teman Tiang. Kebetulan Tiang juga Ketua KKG PJOK Kecamatan Negara nih ke. Mantap, mantap Pak. Saya juga di Negara Pak. Iya, semangat Pak Gede. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Gede ya. Kemudian ada Ana Agung Ayu Putu Ari Maharani yang juga sudah raise hand. Silahkan untuk Ibu Ana Agung Ayu Putu Ari Maharani. Bagaimana Ibu Ana Agung? Baik, mungkin masih ada kendala untuk ibunya ya. Yang sudah bertanya di kolom chat juga akan saya bacakan gitu ya. Jadi untuk Bapak pemateri atau narasumber dimohon untuk menanggapi. Selamat sore, izin bertanya. Yang pertama ada 2 pertanyaan. Apakah jika nanti setelah lulus mengikuti PKG PJOK perlu lagi mengikuti program guru penggerak? Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk Bapak Suyanto, mohon bagikan pengalamannya saat Bapak Suyanto mengikuti proses PKG PJOK. Demikian, ada 2 pertanyaan, silakan ditanggapi untuk Bapak Wayan dan juga Bapak Suyanto mungkin. Jadi pertanyaan yang pertama, jika sudah lulus PKG PJOK, apakah nanti perlu lagi ikut guru penggerak? Kemudian yang kedua, Bapak Suyanto dimohon untuk membagikan pengalamannya mengikuti proses PKG PJOK. Silakan Bapak. Baik, mungkin saya dulu Pak Yandra ya. Untuk pertanyaan nomor 1. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak Yandra ya. Jadi program PKG PJOK ini berbeda dengan program guru penggerak atau pendidikan guru penggerak. Jadi nanti kalau misalnya sudah lulus program PKG PJOK ini dan program guru penggerak masih ada, itu boleh lagi daftar. Nah, ini program yang berbeda. Dan ke depan ya untuk program guru penggerak ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kadis tadi, bahwa untuk program guru penggerak nanti akan istilahnya diserahkan ke daerah gitu ya. Nah, dan kemungkinan akan terus berlanjut ya, tapi dilaksanakan secara mandiri di daerah gitu ya. Nah, maka dari itu semasih program ini dilaksanakan oleh pusat yang Pak Yanto sampaikan tadi, mari kita manfaatkan gitu, termasuk juga program PKG PJOK ini. Ini kan masih dari pusat Pak Yanto ya, siapa tahu nanti diserahkan ke daerah kan. Nah, apa keuntungannya kalau masih dari pusat? Tentu ada kelebihannya sedikit ya, karena kalau kita lihat dari segi apa yang kita dapat gitu Pak Yanto ya, terutama dari segi misalnya dari transport, honor dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi intinya nanti tetap ya kalau ingin ikut guru penggerak harus ikut lagi karena memang ini program yang berbeda. Gitu ya. Oke, silakan Pak Yanto untuk yang kedua. Terima kasih untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2 ini, Bapak Ibu. Ini saya masih belum melaksanakan PKG PJOK-nya, Bapak Ibu. Nanti masih tanggal 28 Mei baru dimulai kegiatan PKG PJOK-nya. Tentunya nanti seiringnya berjalan, pasti kita akan sharing, selalu sharing. Kita berbagi pengalaman untuk kegiatan PKG ini. Mungkin saya nanti mengikuti pendidikan lebih awal, nanti selanjutnya kita bisa sharing seperti apa pendidikan PKG PJOK ini. Mungkin seperti itu, Bu Made. Pak Yanto baru lulus seleksi gitu ya, seleksi tahap 1 belum pendidikannya gitu ya. Jadi pendidikannya bulan Mei. Gitu. Nah tentunya kan sudah ada angkatan 1-nya nih, yang angkatan 2 tentu nanti sudah ada gambaran Pak Yanto ya. Kalau misalnya ikut yang angkatan kedua saya rasa sih lebih mudah. Gitu ya. Sama seperti pendidikan guru penggerak gitu ya. Kalau sudah ada yang duluan kita kan bisa nanti sharing-sharing. Gitu ya. Baik, silakan Bu Made, sudah lanjutkan. Baik, terima kasih untuk Pak Wayan dan juga Bapak Suyanto ya tadi menanggapi pertanyaan yang sudah ada di kolom chat nih ya. Untuk namanya saya tidak terlihat nih.
Terima kasih untuk Bapak atau Ibu yang sudah bertanya, di mana tadi sudah ditanggapi, di mana program PKG ini, ya PKG PJOK ini adalah program yang berbeda dari program guru penggerak maupun PPG, demikian nggih Bapak nggih. Jadi nanti meskipun sudah ikut PKG PJOK, diperbolehkan dan sangat dianjurkan lagi untuk mengikuti pendidikan guru penggerak tentunya, begitu. Nggih. Baik, untuk Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir, jika masih ada yang ingin bertanya mungkin ataupun sharing, berbagi, disilahkan untuk raise hand ataupun mengirim pertanyaannya di kolom chat, begitu. Nggih. Sebenarnya nggih Bapak Wayan dan juga Pak Suyanto, saya yakin banyak sekali yang bertanya, apa sih yang akan didapatkan setelah mengikuti ini? Jadi pertanyaan seperti pertanyaan dari Bapak Gederian tadi, nggih. Yakin pasti banyak Bapak Ibu guru yang berpikir seperti itu. Tapi tadi sudah disampaikan juga oleh narasumber kita yang luar biasa bahwa banyak tentunya manfaat yang kita dapatkan untuk kita sendiri meningkatkan kompetensi. Tentunya tidak hanya sebatas apa ya, kalau PPG dapat apa nantinya, kalau guru penggerak dapat apa gitu, bukan hanya sekedar seperti itu. Demikian tadi dibahas nih Bapak nggih. Betul. Baik. Mungkin sudah tidak ada ya Bu Made ya? Sudah jelas mungkin ya? Iya Bapak, mungkin sudah cukup jelas pemaparan dari Bapak Wayan dan juga Bapak Suyanto. Tapi gini Bu Made, kalau misalnya nanti ya, kalau misalnya nanti teman-teman ada kebingungan, kita sudah buat grup WA ya Pak Yanto ya. Kita sudah buat grup WA, silakan itu nanti digunakan gitu ya. Itu digunakan untuk sharing-sharing gitu ya. Nanti kalau ada kendala silakan nanti kita diskusi di sana. Nanti semampunya, terutama nih Pak Yanto nih nanti yang bisa banyak berbagi pengalaman karena sudah mengalami gitu ya terkait dengan proses seleksi. Oke, betul. Yang mungkin sekarang masih bingung mau bertanya apa. Oke. Kemarin teman-teman itu bingung Pak. Saya ajak, ayo ikut PKG PJOK. Takut saya tidak kuat, seperti itu Pak. Tipsnya ya seperti kita mengikuti guru penggerak Pak. Yang penting ikuti step by step, apa yang diminta di LMS seperti itu dikerjakan, kemungkinan besar tidak akan berat. Dulu awalnya saya mengikuti guru penggerak juga seperti itu, tidak tahu apa-apa, nol besar masalah materi itu, tapi setelah diikuti step by step, langkah by langkah, Desember kemarin tuntas hingga modul 3.3-nya, sampailah karya 7-nya selesai. Mungkin Bapak Ibu guru olahraga juga seperti itu. PKG PJOK ini kayaknya berat, saya sudah capek, misalkan seperti itu, ngajar aja sudah cukup, seperti itu. Kalau saya pribadi selalu mengajak teman-teman, ayo kita ikuti, ayo kita sukseskan program-program pemerintah ini. Apalagi ini khusus PJOK, nah ini enggak yang lain seperti itu. Ayo teman-teman guru olahraga, ayo kita gabung, kita sukseskan program-program ini. Kita ikuti materinya, sama-sama kita dari nol, karena tidak tahu materinya di dalamnya seperti apa, kotaknya masih belum dibuka, ayo kita ikuti nanti langkahnya, langkah demi langkah hingga tuntas 3 bulan ke depan seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Made dan Pak Wayan. Baik, terima kasih untuk Bapak Suyanto dan juga Bapak Wayan, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru, guru hebat PJOK yang sudah hadir di sore hari ini. Karena tidak ada yang bertanya lagi, jadi mungkin nanti Bapak Ibu jika masih menyimpan unek-unek pertanyaan ataupun apa yang belum jelas, ada yang bisa di-sharingkan, silakan bisa berbagi ataupun sharing di grup WA gitu. Jadi jika sekarang pertanyaannya belum muncul, nanti tiba-tiba ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di grup WA. Nanti Bapak Wayan ataupun Bapak Suyanto akan menanggapi dari pertanyaan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena sudah tidak ada yang bertanya ya, kegiatan hari ini kita akhiri. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan closing statement dari pemateri kita, baik dari Bapak Wayan maupun dari Bapak Suyanto gitu ya. Kalau nggak closing statement rasanya kurang afdol gitu ya. Jadi dipersilakan untuk Bapak Wayan untuk closing statement-nya. Baik, yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu semua guru PJOK yang sudah meluangkan waktu di sore hari ini gitu ya. Dan yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Yanto tadi, mari manfaatkan semua program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, oleh Kemendikbudristek, ya,
jangan sampai terlewat. Karena biasanya penyesalan ada di akhir, bukan di depan. Ya, itu mari kita manfaatkan. Saya tunggu nanti kabar baiknya dari Bapak Ibu semua. Ya, nanti jika ada kendala, silakan bisa kita diskusi. Sekian, Bu Ode. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wayan. Silakan closing statement dari Bapak Suyanto. Terima kasih Bung Ade, Bapak Ibu guru olahraga. Kita selaku penggiat olahraga tadi awal sudah dijelaskan kita harus selesaikan DEPON 2045 karena target kita adalah Indonesia emas. Ayo kita bimbing anak-anak kita dengan kita meningkatkan kompetensi ini. Nanti dari kita mengikuti PJOK ini kita bisa berkumpul dengan teman-teman banyak, mungkin bisa luar Kabupaten Jemberana, kita bisa diskusi bareng bagaimana meningkatkan prestasi anak melalui kegiatan PKG PJOK ini. Ayo semangat, kita harus sukseskan, kita menjadi guru olahraga hebat. Terima kasih, Bung Ade. Terima kasih Bapak Suyanto, luar biasa sekali closing statement dari Bapak Suyanto. Baik, kegiatan kita hari ini dapat saya simpulkan bahwa program pengembangan kompetensi guru PJOK gelombang 2 di tahun 2024 merupakan wadah untuk menjawab tantangan guru PJOK yang minim mendapatkan pengembangan kompetensi dan ruang belajar bersama. Nah, untuk itu, untuk meningkatkan kapasitas sebagai pemimpin pembelajaran, meningkatkan kolaborasi sehingga mampu menciptakan murid yang mandiri, aktif dalam aktivitas jasmani untuk hidup aktif sepanjang hayat, di mana PKG PJOK ini adalah program yang berbeda dari kegiatan atau program guru penggerak maupun program pendidikan profesi guru. Jadi mari kita wujudkan Indonesia Emas yang berasal dari peningkatan kompetensi diri sendiri dan juga mari kita sukseskan program pemerintah dan menjadi guru PJOK yang luar biasa. Baik Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir ya, Bapak Ibu guru PJOK semuanya yang luar biasa terkait dengan semua pemaparan materi yang sudah jelas. Saya ucapkan terima kasih untuk narasumber yang sudah memberikan materi yang luar biasa, dan Bapak Ibu undangan yang sudah hadir dan juga Bapak Ibu guru PJOK hebat dari jenjang SD sampai SMA se-Kabupaten Jemberana. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri kegiatan di hari ini. Saya Nimade Supriyani. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam bahagia. Terima kasih.